Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam olahraga, jaya! Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Rohmat Fitri Wibowo, mengampu mata pelajaran PJOK untuk jenjang SD, bisa bersua di hadapan Bapak Ibu pemirsa Badik TV dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Badik TV bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan PGRI Kota Pekalongan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, nanti saya akan menyampaikan materi tentang permainan bola kasti, variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk kelas 4 SD. Jadi, anak-anakku semua yang ada di rumah, kelas 4 SD MI bersiap untuk mengikuti pembelajaran bersama Pak Rohmat. Nah, biar kita lebih semangat, Pak Rohmat sampaikan bahwa asiknya belajar PJOK bersama Pak Rohmat agar kita memperoleh 3 hal. 1, sehat, cerdas, dan bugar. Alhamdulillah, anak-anakku semua semoga dalam keadaan sehat, meskipun tentunya kalian sudah rindu untuk berangkat ke sekolah. Sama, Pak Rohmat juga sudah pingin sekali untuk kembali bertemu dengan anak-anak. Namun karena kondisi seperti ini, Pak Rohmat sampaikan dan ingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Minimal melakukan 3 hal. 1, memakai masker jika kalian harus keluar rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, satu hal lagi yang sangat penting adalah menjaga kebugaran tubuh. Bertepatan dengan pembelajaran kita, PJOK, salah satu aspek yang dikembangkan adalah kebugaran. Jadi, hal itu sangat penting. Nah, anak-anakku semua sudah siap ikut asiknya belajar PJOK bersama Pak Rohmat? Ya, bagus. Kalau sudah siap, tolong kalian pastikan sudah membawa buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang dirasa penting, yang penting selama kita belajar. Tentunya nanti akan menjadi tagihan tugas kalian pada Bapak Ibu Guru PJOK di sekolah kalian masing-masing. Nah, pada kesempatan ini, materi yang akan Pak Rohmat sampaikan adalah tentang variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kita atau kalian nanti belajar bersama dengan Pak Rohmat, selesai diharapkan mampu memahami variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti. Yang kedua, mampu memahami variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kasti. Nah, setelah memahami, kalian juga diharapkan mampu mempraktekkan masing-masing variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam permainan bola kasti tersebut. Nah, anak-anakku semua, Pak Rohmat dari tadi kita membicarakan masalah kasti. Nah, apakah kalian sudah ada bayangan seperti apa itu permainan bola kasti? Atau bahkan anak-anak semua di rumah pernah bermain atau pernah mengikuti lomba? Atau pernah lihat di televisi, di media sosial ataupun di YouTube? Lebih jelasnya, ya apa itu permainan bola kasti? Permainan bola kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Nah, lebih jelasnya simak video berikut ini. Kalian sambil memperhatikan ya, seperti apa? Nah, barangkali kalian pernah melihat namun belum mengerti bahwa itu adalah permainan kasti. Ya, Ya, kondisi sangat meriah ya permainan bola kasti itu. Sangat menyenangkan. Nah, namun tentunya
Permainan ini seperti yang ada di video dilaksanakan saat keadaan normal atau kalian sudah bisa masuk ke sekolah kembali. Kalau dalam kondisi seperti ini belum diperkenankan untuk melakukan permainan yang bersifat kelompok. Nah, setelah melihat video tadi, apa itu permainan kasti menurut kalian? Permainan kasti dalam video tadi dijelaskan merupakan salah satu dari permainan tradisional Indonesia. Kita patut berbangga, dalam olahraga pun ada permainan yang berasal dari Indonesia. Sebagai anak generasi bangsa yang berkarakter, kita harus ikut melestarikan budaya bangsa, salah satunya dengan mengerti tentang permainan kasti. Permainan kasti merupakan permainan berkelompok. Ya, silahkan lihat di layar. Sebagai permainan berkelompok, kasti dapat meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar anggota kelompok. Wah, nilainya sangat bagus sekali ya permainan kasti ini. Nah, selain itu ada nilai yang mulia di dalamnya. Dengan bermain kasti, kita juga dapat memperoleh kebugaran. Kenapa kok bisa bugar? Karena dalam bermain kasti kita bisa berlari, melompat, menghindari lawan, memukul. Kita melakukan aktivitas fisik tersebut sehingga kebugaran kita terbentuk. Nah, selanjutnya kasti dimainkan oleh dua kelompok. Satu kelompok sebagai kelompok pemukul dan satu kelompok sebagai kelompok penjaga. Nah, kelompok yang menang adalah yang mendapatkan nilai terbanyak. Bagaimana cara mendapatkan nilainya akan kita bahas dalam pertemuan yang lainnya. Untuk memainkan kasti diperlukan bola, tongkat pemukul, dan tiang hinggap. Nah, bentuk lapangannya adalah seperti yang ada di layar. Bentuknya apa anak-anak? Persegi panjang. Dibagi atas beberapa ruang, ada A, B, C, D, E, F, dan G. A sebagai ruang penjaga belakang, B sebagai tempat pemukul, C sebagai pelempar atau pelambung, dan D adalah ruang bebas. Nah, E tiang pertolongan, yang F dan G adalah tiang hinggap 1 dan 2. Nah, anak-anakku semua, kalau kondisi seperti ini bagaimana Pak cara bermainnya? Kalian tidak harus menggunakan lapangan yang sesungguhnya seperti ini. Bisa kalian modifikasi. Misalnya bentuknya tidak harus persegi panjang. Kalian tidak harus menggambar, kalian tidak harus menggaris dulu. Menandai lapangan dulu bisa kalian sepakati saja. Mana tempat melempar, mana tempat pelambung. Dan karena masih kondisi seperti ini, kalian bermainnya dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Bisa di halaman ataupun di tempat-tempat yang dirasa aman. Nah, dalam permainan kasti terdapat beberapa gerak dasar. 1. Gerak dasar lokomotor, 2. non-lokomotor, dan 3. Gerak dasar manipulatif. Nah, tentang ketiga gerak dasar ini apakah kalian masih ingat? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam permainan kasti. Namun, anak-anakku semua, sebelum kita lanjutkan, ayo jangan kamu kurang bersemangat ya. Coba biar tambah semangat lagi, silahkan berdiri dan kita akan bermain permainan harta karun. Permainannya seperti apa? Petunjuknya adalah carilah benda-benda yang ada di dalam rumahmu dengan ciri-ciri yang diminta atau ditentukan. Nanti akan Pak Rohmat sampaikan tentang apa yang harus kalian cari. Yang kedua, waktu kalian mencari dibatasi oleh lagu Basri Jago Kasti. Jadi waktunya terbatas. Yang ketiga, saat mencari kalian disertai dengan gerakan lari-lari kecil atau jogging, lompat, ataupun meloncat. Sehingga kalian harus bergerak, berpikir dengan cepat. Namun faktor keamanan adalah nomor 1 karena kita melakukan aktivitas di rumah. Ciri-ciri yang dicari adalah
benda atau barang yang tidak terpakai lagi atau mengotori ruang atau rumah. Yang kedua, benda yang berbentuk tabung berbahan plastik. Yang ketiga adalah benda yang berbentuk bulat sebesar genggaman tangan dan tidak pecah jika dilempar. Sudah dimengerti? Ya, bersiap. 1, 2, 3. Silahkan cari. Ayo. Yang sudah dapat langsung kembali ke depan televisi. Letakkan benda pertama yang didapat, letakkan di depan televisi, cari benda yang kedua. Ayo yang semangat. Boleh sambil bernyanyi ya. Kawanku Basri, tiap hari Basri berlatih, memukul, tangkap dan lari. Ayo cepat sambil lompat. Sudah dapat belum? Ya, benda atau barang yang tidak terpakai, mengotori ruangan. Ayo cari. Yang kedua, benda yang berbentuk tabung berbahan plastik. Apa ya? Yang ketiga adalah benda yang berbentuk bulat, sebesar genggaman tangan, tidak pecah jika dilempar. Ayo yang sudah, ayo siapa yang sudah selesai, segera di depan televisi dan bernyanyi. Ya, lagunya habis berarti kalian harus sudah kembali di depan layar kaca. Tiap anak mengenal Basri, Basri jago kasti. Ya, udah mau berakhir. Awas. 10 menit loh ya. Tapi 11 menit. Stop. Ya, pinter. Tepuk tangan. Ya, bagus. Nanti anak-anak semua bendanya silahkan diletakkan terlebih dahulu. Nah, benda apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian mendapatkan semuanya? Nah, berikut contoh atau tadi yang mungkin ada yang sama dengan yang kalian temukan. Benda yang tidak terpakai adalah sampah. Benda yang berbentuk tabung ada botol, ada toples, ada bekas air minum. Yang bulat ada bola dari kertas, bola dari plastik. Nah, sekarang yang sampah silahkan segera buang ke tempat sampah. 1, 2, 3. Ya, bagus, pintar, sudah membuang sampah pada tempat sampah. Dibiasakan ya, jangan sampai kamu membuang sampah sembarangan. Nah, untuk benda yang lain dipinggirkan terlebih dahulu karena nanti akan kita gunakan untuk media dalam berlatih. Baik, sudah semangat? Bagus. Ya, kita masuk ke inti pelajaran hari ini. Variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Masih ingat apa itu gerak lokomotor? Ya, bagus. Masih ada yang ingat. Gerak dasar lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Gerak yang menyebabkan perpindahan tubuh kita dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, ada 3 variasi gerak dasar lokomotor yang akan kita temukan dan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah berjalan dan berlari ke pos atau tiang hinggap. Yang kedua, berlari dan melompat ke pos atau menghindar. Yang ketiga, berlari lurus, cepat, dan lari berkelok-kelok atau zigzag. Yang pertama, berjalan dan berlari. Berlari ke pos atau tiang hinggap. Maksudnya berjalan dan berlari ini digunakan untuk menuju pos saat dalam permainan kasti ataupun menuju tiang hinggap. Nah, lihat gambar. Berjalan dan berlari kalian sudah bisa semua kan? Tadi dalam bermain kalian juga sudah jogging, sudah lari. Nah, kalian sudah pintar semua. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video berikut. Nah, kayak gue lho, Bu mandek gue lho.
Nah, sudah paham kan anak-anak tentang berjalan dan berlari? Jadi kamu latihannya berjalan dulu sampai pada titik tertentu kamu berlari. Nah, botol-botol tadi bisa kamu gunakan untuk menjadi penanda. Di situ Pak Rohman juga menyontohkan tidak menggunakan kon seperti yang ada di sekolah. Nah, sudah paham? Bersiap untuk lakukan latihan ini bareng dengan video yang Pak Rohmat putar. Teman kalian sudah melakukan, kalian bisa menirukan. Kok jalan dhisik lah langsung lari apa ya? Ya mbuh. Wong aku nggak video lari lurus karo jalan piye ora tak enggo, wong keder ngono ne. Aslinya kan kombinasi itu. Aku tak ndelok timer. 16 Wis nah. Ya, bagus, sudah pinter. Yang kedua, berlari dan melompat ke pos atau menghindar. Sudah paham ya? Silahkan lihat gambar terlebih dahulu, kemudian simak video berikut ini. Ya, kamu berlari terlebih dahulu, kemudian melompat. Nah, semakin cepat kamu awalannya, lompatannya akan semakin jauh. Ini dalam permainan kasih digunakan saat apa? Saat kamu sudah mau mendekati pos atau tiang hinggap, nah ada lawan, kamu bisa lari secepatnya dan melompat. Ya, silahkan latihan. Ya, cari space di depan televisi kalian ya, pelan-pelan dan tetap perhatikan faktor keselamatan. Ya. Atau anak-anak semua apabila belum memungkinkan untuk mencoba di depan televisi, nanti saat akhir pekan kalian bisa melakukan aktivitas olahraga di lingkungan rumah, di halaman bersama ayah ibu kalian. Ya. Yang ketiga, berlari lurus dan lari berkelok-kelok. Ya, lari belok-belok. Sudah paham ya? Di dalam gambar terlihat seorang anak berlari melewati kon. Nah, kalau di rumah kalian tidak punya kon, apa yang digunakan? Nah, benda yang tadi kalian cari bisa menjadi rintangan. Sudah paham? Lihat video berikut ini. Gue loh. Ya, jika kalian belum terbiasa melakukan akan terasa sulit, makanya dimulai dari pelan-pelan terlebih dahulu. Semakin kalian sering berlatih, maka kalian akan semakin lincah dan bisa semakin cepat dalam melakukan lari zigzag ini. Ya. Bisa ya? Siap? Teman kalian juga mencontohkan. Ya, ini pelan-pelan terlebih dahulu. Sudah paham ya yang dimaksud lari berkelok atau lari zigzag? Belum. Sudah. Nah, oke, coba perhatikan pelan-pelan terlebih dahulu. Ini masih belum bisa cepat, enggak apa-apa, ya. Kenapa harus dikepak dulu? Untuk menghindari sambarannya semua. Nah, ini dalam permainan kasti digunakan apa? Karena ada regu penjaga. Saat kamu akan menuju pos, ada regu penjaga yang berdiri banyak. Kalau kamu sudah pintar atau sudah biasa lari berkelok, kamu akan mudah untuk melewatinya. Sehingga tidak terkena bola lemparan oleh lawan. Sudah paham ya? Sudah. Kita menginjak ke gerak non-lokomotor. Dalam permainan bola kasti, masih ingatkah kamu apa itu gerak non-lokomotor? Yang bisa angkat tangan. Saya. Nah, bagus. Ada yang jawab di rumah, pinter sekali. Gerak dasar non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Artinya, gerak yang kita lakukan namun posisi tubuh kita tidak berpindah dari titik awalnya. Nah, dalam permainan kasti,
yang kali ini akan kita pelajari ada 3. Menekuk kaki dan tangan, memutar badan dan mengayunkan tangan, menekuk dan mengayunkan tangan. Untuk yang pertama, ya gambarnya bergerak ya anak-anak, perhatikan seperti itu. Menekuk kaki dan tangan. Gerakan ini merupakan awalan sebelum melempar. Caranya, posisi awal berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Satu tangan ditekuk seperti memegang bola, satu kaki dilangkahkan ke depan, kemudian ayunkan tangan ke atas di belakang kepala. Posisi ini merupakan awal persiapan untuk melempar. Nah, jadi ini persiapan awal untuk melempar. Lihat video. Ya, dari samping ya. Langkahkan kaki terlebih dahulu. Tangan kanan seperti memegang bola, ditarik ke arah samping belakang kepala. Ya, menghadap ke sini, dilihat dari depan. Ya. Ya, bolanya yang tadi kalian temukan, benda tadi bisa dipegang. Nah, namun jangan dilempar terlebih dahulu. Karena nanti kalau lempar sudah gerak manipulatif. Ya, baik, cukup. Sudah paham anak-anak? Nah, untuk yang kedua, memutar badan dan mengayunkan tangan. Gerakan ini merupakan posisi saat melempar. Ya, lihat gambar. Kaki kanan dilangkahkan ke depan dan diikuti ayunan tangan ke atas depan kepala. Lebih jelas, simak video. Kapan wih? Ya, memutar badan ya. Ya, dan mengayunkan tangan. Ya, sangat mudah. Tentunya kalian sudah bisa setelah melihat contoh ini. Oke, menginjak yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah menekuk dan mengayunkan tangan. Gerakan ini merupakan posisi saat melepaskan bola. Caranya, satu kaki dilangkahkan ke depan, langkahkan kaki kanan ditekuk ke atas bersiap melempar. Langkahkan kaki kiri ke depan, diikuti dorongan badan ke depan. Ayunkan tangan kanan untuk melempar. Berat badan bertumpu pada kaki. Nah, seperti apa ya? Lihat video saja. Nah, ya, jadi kalau ini sudah ada gerakan mengayunkan tangan ke depan. Ya, bolanya boleh dipegang tapi jangan dilepas dulu ya. Ya, sudah ada gambaran. Nanti silahkan lakukan latihan cari tempat yang aman. Atau sekarang sudah ada yang langsung melakukan di depan televisi. Bagus. Baik, anak-anakku semua. Ya, kita sudah sampai di kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita membahas tentang 2 hal, yaitu variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Gerak dasar lokomotor ada 3. Berjalan dengan berlari lurus menuju tiang hinggap, berlari dan melompat. Ya, ini digunakan saat berlari dan melompat ke pos. Yang ketiga, berlari lurus cepat dan lari berkelok. Nah, sedangkan untuk non-lokomotornya, menekuk kaki dan tangan, memutar badan dan mengayunkan tangan, menekuk dan mengayunkan tangan. Nah, sudahkah kalian paham? Sudahkah kalian mengerti? Sudahkah tadi kalian bisa melakukan berlatih? Nah, harapan Pak Rohmat pasti kalian sudah pinter-pinter semua. Namun, bagi yang tadi belum bisa melakukan karena kondisi terbatas seperti ini di dalam ruangan, ada tugas home fun buat kalian. Apa tugasnya? Praktekkan gerak non-lokomotor dan lokomotor variasinya tadi dalam permainan bola kasti di rumah. 1 menit lagi. Ya. Baik, ini ya. Kalian tadi sudah mengetahui. Nah, sebelum melakukan tugas praktek, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan jangan lupa praktek didokumentasikan.
Dokumentasi tidak harus mesti dalam bentuk video, bisa dalam bentuk video, foto, ataupun jurnal harian. Nah, jurnalnya seperti ini. Apabila kalian tidak mempunyai HP ataupun sarana prasarana untuk merekam atau memfoto, dicatat menggunakan jurnal. Dimintakan paraf orang tua ya. Baik, anak-anakku semua, halo, masih semangat? Asiknya belajar PJOK bersama Pak Rohmat. Cerdas, sehat, dan bugar. Bagaimana anak-anakku semua? Menyenangkan bukan? Nah, kalau senang, harapan Pak Rohmat sudah paham dan sudah dapat mempraktekkan variasi gerak tadi. Apa ada yang belum jelas? Kalau belum jelas, silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, sampai di sini terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan Pak Rohmat selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu di sekolah lagi. Tetap sehat dan bugar. Asiknya belajar PJOK bersama Pak Rohmat, cerdas, sehat, dan bugar. Salam olahraga. Jaya!